Shalom. Shalom. Kayaknya kurang meriah. Sekali lagi ya dengan penuh sukacita. Shalom. Puji Tuhan, pada malam Natal ini kita kembali diingatkan dan mensyukuri bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah datang untuk kita semua. Amin. Oleh karena itu dengan penuh sukacita kami ingin menyambut semua kehadiran Bapak Ibu lewat virtual malam ini. Kami ingin mengucapkan selamat menikmati ibadah syukur malam Natal keluarga Pokpukris Kota Wisata. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mengucapkan selamat Natal dulu kepada semua saudara kita yang ada di kiri kanan kita. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Saya akan membaca panggilan beribadah kita yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 28 dan ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri, kita akan meninggikan dia. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Dan kerajaannya kekal selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan. Dia hadir, dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan kerajaannya nyata di tengah-tengah kita. Mari kita sambut dia. Kerajaanmu datanglah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Datanglah
Doa pembukaan, votum dan salam disampaikan oleh Bapak Pendeta Febrianto Rompis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan ibadah malam Natal ini dalam pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang telah hadir ke dalam dunia, yang sungguh hari-hari ini kami rayakan akan kedatangannya ke dunia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sebagai keluarga besar Jemaat POG Pukris Kota Wisata, di mana Tuhan sudah menyertai dan memimpin serta memberkati umat-Mu, sehingga bisa melewati hari, minggu, bahkan bulan di tahun ini. Dan ada lagi di hadirat Tuhan malam ini untuk merayakan malam Natal Jemaat POG Pukris Kota Wisata di tahun 2020. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena itu sebelum lebih jauh kami masuk ke hadirat Tuhan, kami datang merendahkan diri memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan kami, sehingga kami berkenan, sehingga ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Dan pada akhirnya kami semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan sungguh dimuliakan di dalam dan melalui ibadah malam Natal ini. Mari Bapa, Engkau kuasai kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun juga seluruh jemaat yang ada di rumah, mengikuti ibadah malam Natal lewat online dan Zoom ini. Tuhan yang sungguh mengendalikan semua perangkat alat internet dan juga signal, bahkan juga semua fasilitas sarana yang ada. Biarlah ini semua pada akhirnya boleh diberkati Tuhan untuk boleh mendukung jalannya acara ibadah malam Natal ini berjalan dengan baik. Urapi dan pakai hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Biarlah kami semua sungguh-sungguh dimampukan dan diberkati Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami berdoa dan menyerahkan ibadah malam Natal POG Pukris Kota Wisata kiranya jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Amin. Lukas 1 ayat 46 hingga 48. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Lukas 1 ayat 68 hingga 75. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Lukas 2 ayat 28. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya.
Sesungguhnya kedatangannya adalah membawa kelepasan serta keselamatan bagi kita dari segala ketakutan akan dosa, ketakutan akan hadirat Allah, dan kematian kekal. Sungguh, dialah Kristus Yesus, Sang Raja Damai dan Hakim yang adil bagi kita.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Saat ini Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk dalam penyalaan lilin dan kita akan menyanyikan Malam Kudus. Karena Yesus telah datang memberikan terang hidup bagi dia. Yesus adalah terang yang mengalahkan kegelapan dosa. Saya persilakan Bapak Ibu yang di rumah untuk mematikan sebagian lampu. Dalam keadaan keheningan, kita merenungkan sungguh-sungguh bahwa Yesus mengalahkan kegelapan dosa. Ia mengalahkan kuasa iblis. Ia mengalahkan ketakutan terhadap kematian yang kekal. Terimalah terang itu. Dan dia ingin menjadikan kita sebagai terang. Karena terang itu ada dalam hidup kita. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Yesus Juru Selamat dunia. Musik masih dialunkan dengan lembut. Mari kita mengambil saat ini, membuat sebuah perenungan di hadapan Tuhan. Bahwa Dia Allah yang maha besar, Allah pencipta yang maha kuasa. Tetapi Ia telah datang untuk kita.
Di saat dunia dalam kegelapan, di saat kita telah mati oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, di sana Ia menyatakan kasih-Nya yang besar bagi kita. Ia datang memberi dirinya, menanggung segala dosa-dosa kita. Ia mati di salib. Apapun dosa kita telah diselesaikannya. Darahnya telah tercurah bagi kita. Pengampunan telah diberikan untuk kita. Keselamatan yang kekal telah diberikan kepada kita. Bahkan Ia telah mati. Dan pada hari ketiga Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dosa yang menakutkan, neraka yang membinasakan telah dikalahkan hanya oleh darah Yesus. Hanya Yesus yang telah bangkit. Dia Tuhan satu-satunya yang hidup. Oleh karena itu terimalah pengampunan. Terimalah keselamatan yang besar itu. Terimalah hidup yang kekal itu yang sudah Dia berikan kepada kita. Sebab hari ini diingatkan kembali bahwa Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan menerima Dia dalam nama Yesus. Mari kita masing-masing mengundang Dia dalam hati kita. Dia telah datang dan Dia melahir dari hati kita. Mari secara pribadi kita katakan kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau menyambut Engkau sekali lagi dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahirlah dalam hatiku Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Malam kudus sunyi senyap. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu Juru Selamat manusia telah datang. Juru Selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, 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 Kristus anak Daud. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Febrianto Rompis. Mari kita berdoa. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan lagi Tuhan kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami berdoa kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara dan memenuhi hati kami untuk kami dapat memahami dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada malam Natal ini. Dalam Yesaya 9 dari ayat 1 sampai ayat 7. Dan ayat 5 itu menjadi penekanannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, keadaan diberkati Tuhan dan penuh sukacita menyambut malam Natal ini. Dan terlebih firman Tuhan kita akan renungkan di bawah tema Kristus Raja Damai dan Hakim yang Adil. Kristus Raja Damai dan Hakim yang Adil. Nah, saudara, mengalami kedamaian dan keadilan adalah harapan bagi semua orang tanpa terkecuali siapapun. Mulai dari anak, remaja, pemuda, orang tua, ya, lansia, orang kaya, orang susah, ya, pejabat, orang rendahan. Semua pasti mengharapkan, membutuhkan, mengidamkan, mendambangkan yang namanya kedamaian dan keadilan. Ya. Terlebih lagi harapan kedamaian keadilan itu ya biasa muncul dan begitu sangat kuat dirindukan ya ketika ada di tengah kenyataan hidup yang rasanya jauh ya dari rasa damai dan rasa adil ya. Ketika ada penindasan, ada ya pergumulan, ya, ada masalah begitu ya. Itu sungguh dibutuhkan. Ya karena memang demikian bahwa selama hidup tidak ada istilahnya hidup ini tenang dan baik-baik saja ya. Nah, terlebih setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, kita sadari manusia ketika jatuh dalam dosa, maka dunia ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan kerakusan, penuh dengan pertikaian, penindasan, kesewenang-wenangan, ya, dan ketidakadilan. Ya. Dan saat ini yang menjadi tuan atas semuanya itulah uang, ya. Itulah uang. Ada dalam ayat firman Tuhan, oleh karena memburu uanglah ya, orang mengalami berbagai-bagai duka. Ya. Tapi uang memang ya sebuah realita. Orang bilang kita tidak butuh uang atau uang bukan segala-galanya. Ya tapi ya segala-galanya harus butuh uang kan begitu ya. Nah ini yang disadari dan itu ada yang sungguh mempengaruhi dan memberikan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan ya dunia ini. Ya, makanya ada istilahnya ketika seorang ketangkap ya di jalan karena ugal-ugalan atau mungkin ya melanggar aturan ya ketemu polisi ada namanya ya uang damai saja kan. Jadi damai itu ya bisa dibeli juga ya. Seperti itu. Bahkan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3:16 ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Jadi memang Alkitab sudah mencatat ya, di tempat pengadilan yang sebenarnya adil justru di sanalah ketidakadilan. Jadi memang itu sebuah kenyataan realita dunia ini memang sudah demikian. Dengan uang orang bisa membeli jabatan, membeli gelar, membeli kekuasaan, membeli keadilan. Dengan uang juga orang bisa memperlakukan orang lain dengan semena-mena, menindas yang lemah dan yang miskin. Nah, sungguh tidak ada kedamaian dan tidak ada keadilan yang hakiki ya, di belahan bumi manapun juga. Kita mau pergi kemana ya semua begitu. Nah, karena itu pertanyaannya bagi kita, ya apakah kita harus bersikap ya skeptis, apatis gitu ya, bahkan juga mungkin pesimis ya, dengan kenyataan dunia yang demikian adanya? Apakah sudah tidak ada lagi pengharapan? Apakah sudah tidak ada lagi kedamaian dan keadilan? Apakah itu sudah mati sehingga tidak perlu lagi diperjuangkan? Jawabannya tentu tidak. Ada satu hal yang disampaikan lewat firman Tuhan ini. Kalau kita membaca di dalam ayat 1 pasal 9 Yesaya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Berarti dalam nubuat Yesaya tentu ini merupakan jawaban bahwa
tidaklah akan memberikan sesuatu yang tidak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan. Kenapa? Karena ada satu pribadi, ada satu pelepas, ada satu pendamaian, ada satu keadilan yang akan dinyatakan. Nah, itulah yang kita sedang rayakan pada hari ini, malam Natal ini. Kalau begitu, bagaimana kedamaian dan keadilan itu dapat diwujudkan? Bagaimana juga kedamaian keadilan itu hidup dan dialami oleh setiap orang? Dan bagaimana sesungguhnya kehidupan seseorang yang mengalami kedamaian dan keadilan itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang kita akan renungkan. Yang pertama, bagaimana kedamaian dan keadilan itu dapat diwujudkan? Jawabannya adalah kedamaian dan keadilan itu dapat diwujudkan apabila terjadi pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah, dan terjadi sebuah pemenuhan keadilan dengan menjalankan hukuman Allah kepada orang berdosa. Ya. Nahum 1 ayat 3 berkata, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Inilah faktor yang fundamental, yaitu dosa, yang membuat memang tidak akan pernah ada kedamaian dan keadilan sampai kapanpun. Mau di ujung bumi manapun, kita pasti tidak akan mendapatkan kedamaian keadilan. Karena persoalannya di sini. Ya. Jadi sampai kapanpun, kalau tidak beres dulu yang namanya dosa itu, maka kehidupan di dunia ini dengan berbagai hal dan segala dinamika dan aplikasi implikasinya, ya, sudah meninggalkan, ya, kita dari hadirat Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh tidak akan pernah mendapatkan kedamaian keadilan sejati. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan setelah kita mati, ya, itu lebih parah lagi, lebih sangat-sangat, ya, bahaya dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya, kenapa? Karena semua manusia tidak ada yang dapat berbuat benar, berbuat baik, mencari Tuhan pun tidak. Diakhiri dengan Roma 3:23, karena semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa dalam Roma 6:23 adalah maut. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jalan satu-satunya adalah Allah yang sungguh datang berinisiatif ke dalam dunia menjadi manusia, dan dialah yang sesungguhnya dapat memenuhi syarat tadi itu. Dia yang bisa mewujudkan pendamaian antara manusia dengan Allah dan bisa memenuhi keadilan itu, karena dosa harus dihukum. Jadi itulah sesungguhnya yang harus saudara pahami, yang kita harus pahami. Kenapa dia harus datang? Karena memang untuk memenuhi ini. Aturan ini dia yang buat, maka dia konsisten dan konsekuen. Maka bagaimana caranya? Dialah yang harus datang. Dialah yang harus menyelesaikannya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Bahkan dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, masih menjadi seteru, menjadi musuh Allah. Jadi memang tidak ada pendamaian. Maka jangan pernah berharap bahwa akan ada kedamaian dalam dunia ini, dalam hidup ini, baik untuk kekinian maupun untuk keakanan. Oleh karena pengorbanan Kristus kita dipulihkan ke dalam hubungan damai dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Inilah kedamaian yang mendalam dan yang kekal di antara kita dengan Sang Pencipta kita, yang tidak mungkin dirampas, direbut oleh apapun, karena sungguh yang mengerjakannya, yang melakukannya, itulah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat itu, yang dalam nubuatan Yesaya disebut sebagai apa? 5 predikatnya kan? Dikatakan apa? Seorang putra telah diberikan untuk kita, seorang lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dialah sesungguhnya pribadi itu yang sanggup untuk dapat memenuhi akan syarat untuk adanya kedamaian dan keadilan. Itulah dia menjadi pendamaian
antara manusia dengan Allah. Dia menjadi pemenuhan atas keadilan di mana dosa haruslah dihukum. Dan dialah yang menggantikan kita sebagai substitusi. Sehingga kita dibenarkan bukan karena kita orang benar, tapi karena Kristus yang membenarkan setiap saudara dan saya. Amin. Maka bersyukur untuk hal itu. Kita berterima kasih atas karya, atas kehadiran, atas segala kemurahan dan anugerah Tuhan. Dikatakan dia Raja Damai, Prince of Peace. Ya. Dalam bahasa Ibrani adalah Sar Shalom. Artinya seseorang yang menghapus segala unsur yang mengganggu kedamaian. Dan seseorang juga yang dapat mengukuhkan kedamaian. Jadi dia sendiri yang berfirman, ya Allah itu, dia mengeksekusi, dia sendiri menggenapi dan harus memenuhi tuntutan itu. Ya. Dan dia juga berkuasa untuk mengklaim, mengukuhkan, memeteraikan bahwa kedamaian, pendamaian itu hanya ada dalam hidupku, dalam aku. Maka saudara, di luar Kristus tidak ada kedamaian. Makanya kita selalu nyanyikan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Refnya kan, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka ini yang harus saudara pahami. Tanpa Kristus yang terlebih dahulu memenuhi hukum ini, memenuhi akan tuntutan syarat sorga, syarat ilahi ini, maka tidak akan ada siapapun nabi, rasul dan seorang tokoh dunia ini tidak mampu. Ya. Maka dialah sesungguhnya yang dapat melakukannya. Wow, luar biasa. Syarat dia harus pertama-tama mati untuk kita semua. Inilah sesungguhnya kebutuhan utama yang mendasar dari manusia berdosa, yaitu damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Dan kemudian Kristus memberikan damai sejahtera di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus menyelesaikan dulu tuntutan pendamaian itu, tuntutan keadilan itu. Kemudian di dalam hidup Yesus, dia mampu mensuplai, dia mampu mendelivery, dia mampu untuk memberikan damai itu bagi semua saudara dan saya. Ya. Kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan sesama, kita berdamai dengan semesta. Dari ketika perdamaian dengan Allah terjadi, maka otomatis perdamaian dengan diri kita, dengan orang lain, dengan alam semesta ini sungguh nyata kita rasakan, kita alami. Maka sesungguhnya ini yang harus kita syukuri, kita berterima kasih. Itu sebabnya nubuatan ini berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Kemudian dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Waktu seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab beban yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Wah, itu nubuatan apa? Dosa, kutuk maut telah dipatahkan, telah dikalahkan oleh salib Kristus, oleh kematian Kristus, dan oleh kebangkitan Kristus. Maka tidak sia-sia iman percaya kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, sekarang Raja Damai sudah datang. Dia sudah mengerjakan karya itu. Pendamaian sudah terjadi manusia dengan Allah. Tapi apakah langsung seketika itu kita terima? Oh, tidak. Maka pertanyaannya, bagaimana kedamaian keadilan itu kita miliki, kita alami? Maka jawabannya adalah kita harus sungguh-sungguh memiliki dirinya, menjadikan dirinya. Kita percaya, kita undang, kita terima dia di dalam hati kita. Dengan apa? Kita menyerahkan hidup kita, kita mengakui dosa kita,
dan kita memohon supaya Tuhan berkenan hadir di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga dialah Raja Damai itu menjadi Raja di atas kita. Dia merajai, memimpin, memerintah. Sehingga pada saat yang sama sungguh-sungguh kedamaian itu ada dalam hidup kita. Keadilan itu juga sekaligus juga ada dalam hidup kita. Ya. Jadi saudara, kedamaian keadilan bukan didapat ya ketika kita nanti berkeluarga. Kenapa berkeluarga? Supaya damai, supaya bahagia. Enggak, justru malah banyak orang berkeluarga jadi ribut kan. Karena bukan di situ soalnya. Banyak juga orang nanti kalau sudah punya anak bahagia, damai. Enggak juga kan. Anaknya jadi repot gitu ya. Atau juga ketika kita punya gelar apapun, sampai profesor, doktor, mungkin ini bagian juga supaya orang merasa tenang, damai karena punya sesuatu, pride begitu ya. Atau juga dia sering mendengar motivator ya, dia pikir wah ini mungkin sumber kedamaian. Enggak juga. Kan itu hanya sebuah fata morgana, utopia saja. Ya, bahkan juga ada orang ingin damai, ingin tenang. Dengan apa? Pergi refreshing, rekreasi, ke puncak, ke pantai, ya, ke tempat-tempat liburan. Tapi kembali lagi ke aktivitas, ya jadi ribut juga gitu ya. Banyak orang juga bertapa, beraskese, menyendiri supaya tenang, tapi enggak tenang-tenang juga. Bahkan juga bukan karena juga harta kita, kekayaan kita yang melimpah membuat kita bisa tenang, membuat kita bisa damai, bukan karena ketenaran dan kekuasaan. Bukan. Kalau itu yang menjadi ukuran dan menjadi standarnya, maka tidak mungkin Michael Jackson meninggal ya dengan segala ketenarannya kan, mengakhiri dengan overdosis. Tidak mungkin juga Marilyn Monroe yang cantiknya luar biasa nggak bisa bahagia ya, sehingga dia harus mengakhiri dengan juga sama overdosis juga ya. Tidak mungkin juga ya seorang presiden tahun 58 kalau tidak salah berhasil ya, Miguel Vargas kalau tidak salah ya, mengakhiri dengan membunuh diri dengan menembakin kepala sendiri. Jadi ketenaran, kekuasaan, kekayaan tidak menjamin bahwa kita bisa damai. Justru sebaliknya, orang yang tidak punya apa-apa tenang-tenang aja dulu, tapi sekarang dia sudah punya segalanya, malah dia mulai takut. Ini ada orang yang nguntit saya nggak, ada orang yang ikut saya nggak ya. Jadi kekhawatirannya menjadi bertambah-tambah sehingga dia tidak suka keluar, tidak suka kemana-mana karena nanti dirampok, dibegal. Nah apalagi juga situasi sekarang pandemi COVID, sehingga kita juga kadang-kadang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat di dalam Tuhan, karena memang manusia itu akibat dosa mengalami namanya ketakutan, sehingga dia bersembunyi, dia mau lari dari hadirat Tuhan. Tapi sampai berapa sih jauh kita mau lari? Nggak bisa. Karena itu satu-satunya adalah apa? Datang kepada Tuhan, beri dirimu dan terima dia di hatimu. Percaya dia sungguh. Nah ini yang harus disadari, menerima dia supaya kita mendapat kedamaian, mendapat keadilan dan keselamatan. Nah saudara, keselamatan keadilan juga bukan karena ketika kita berbuat baik, kita buat ya perbuatan-perbuatan baik supaya dapat kedamaian, dapat sorga. Enggak juga. Kita juga tidak berbuat saleh untuk dapat itu. Dengan kita taat agama, enggak ada jaminan kita bisa ke sana. Bahkan dalam kitab Yesaya katakan kesalehanmu seperti kain kotor. Maka ini juga harus disadari. Ya. Bahkan kita juga bisa mendapat keselamatan bukan karena kita berhenti atau kita bertobat. Enggak. Bertobat, berbuat dosa itu tidak jadi syarat untuk kita bisa selamat. Ya. Karena syarat untuk selamat harus selesaikan dulu dosa itu. Tebus dulu dosa itu. Jadi seperti saya ya, mungkin berhutang kepada seseorang. Saya berhutangnya sudah ratusan juta. Ya, tapi karena sudah sering-sering, akhirnya saya mau bertobat supaya saya mau berhenti berhutang. Saya pergi ke teman saya mau katakan, waduh minta maaf, saya sudah sering kali merepotkan. Saya mohon ampun, saya mohon maaf ya, saya sekarang mau berhenti berhutang. Saya tidak mau berhutang lagi.
Apakah selesai masalah seperti itu? Enggak juga kan. Ya tunggu dulu. Kau berhenti berdosa itu urusan yang kedua. Ya enggak? Kita mau berhenti berhutang itu urusan kedua. Tapi urusan pertama selesaikan dulu hutang ini kan. Nah sama. Jadi orang berhenti berbuat dosa bukan dia itu langsung jadi masuk surga, tidak. Maka sesungguhnya harus menyelesaikan. Menyelesaikan bagaimana? Bukan kita. Tapi kita serahkan kepada Yesus. Kita menerima dia, percaya biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang kita percaya itu telah mengampuni kita. Kita sungguh-sungguh datang kepada. Itulah sesungguhnya yang utama. Barulah hal yang kedua, berhenti buat dosa. Berhenti berhutang. Kan begitu. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya tidak ada seorang pun bisa ke sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka syarat untuk percaya, syarat untuk diselamatkan, mendapat kedamaian dalam Roma pasal 10, 9-10. Ya kan? Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh dibangkitkan dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan mulut engkau mengaku dan percaya, dan dengan hati engkau percaya dan diselamatkan. Jadi ada pengakuan, ada sebuah penerimaan sungguh-sungguh ya di hadirat Tuhan kita kepada dia dan dia juga dalam hidup kita. Amin. Nah, itulah Natal, itulah kelahiran Kristus yang sesungguhnya, bukan ya yang kita adakan seremonial, tidak. Natal itu lahir di hati kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merayakan malam Natal ini. Kita sungguh-sungguh bersyukur Raja Damai sudah ada. Dia sudah mengerjakan segala hal yang tidak bisa kita selesaikan. Dunia tidak bisa selesaikan. Mau presiden, mau raja tidak bisa selesaikan di dunia ini. Kenapa? Karena memang yang menyelesaikan itu hanyalah Tuhan sendiri. Syaratnya harus manusia, syaratnya tidak berdosa, syaratnya harus menjadi pendamaian, menebus. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan. Nah dia sudah ada, dia sudah mengerjakan. Apakah otomatis kita dapat surga? Apa otomatis kita dapat kedamaian? Tidak. Mari kita datang kepadanya, mari kita sungguh responi itu. Kita beri hidup kita kepadanya dan kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mensyukuri itulah Natal kita sesungguhnya. Itulah kelahiran Kristus sesungguhnya di hatimu. Maka saya pernah buat vlog atau buat sebuah status kan. Natal artinya anak Allah lahir menjadi manusia. Agar supaya kita manusia lahir menjadi anak-anak Allah. Amin. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati saudara sekalian. Sehingga damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hatimu, memelihara hatimu. Sehingga engkau akan bijaksana menyikapi semua keadaan. Engkau tidak kalut, engkau tidak panik, engkau tidak takut dan kecut. Tapi engkau sungguh-sungguh tahu ada Tuhan dan engkau berjalan dengannya. Yang kedua, engkau akan terus berbuat baik. Engkau akan terus hidup untuk bagaimana merukunkan orang, mendamaikan orang. Karena Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita anak-anak Allah, apa? Cirinya adalah apa? Membawa damai. Kehadiran kita itu begitu disukai. Kehadiran kita dinantikan, dirindukan. Karena dengan kehadiran kita, orang yang bermusuhan berdamai. Orang yang tadinya sulit mendapatkan jalan keluar. Itulah ciri, itulah tanda-tanda orang-orang yang sungguh telah ada damai di hatinya. Apalagi ada keadilan yang nyata. Karena dia tidak akan suka dengan kezaliman, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan kepada orang lain sesama. Dia akan bertindak untuk membela dalam rangka dia menampilkan akan kebenaran Tuhan itu di tengah kehidupan dunia ini. Sehingga melalui dirinya, melalui hidupnya, ya orang melihat terang itu bersinar. Dikatakan di sini, terang itu bersinar. Itulah saudara dan saya menjadi garam dan terang dunia. Tuhan rindu di hari Natal, di malam Natal ini kita hidupi akan makna kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh boleh meneguhkan kami untuk benar-benar kami hidupi sebagai apa yang penting di mata Tuhan. Itulah kehadiran, kedamaian dan keadilan itu.
nyata dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah mengerjakannya. Tuhan sudah membukakan jalan untuknya. Dan Tuhan sudah mengaruniakan itu. Maka tolong kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan segala anugerah Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan yang terbaik. Itulah Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan karena memang Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dengan sukacita kita menyambut Dia lagi dengan pujian. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Orang Majus datang, turut bintangnya.
persembahan dan doa syafaat nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eduardo Andi Silalahi. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Kami bisa bersama-sama beribadah di malam Natal yang penuh dengan sukacita ini. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna ketika kami beribadah, sekalipun melalui media Zoom, dan kami berada di rumah masing-masing. Sukacita kami tidak berkurang, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang maha hadir, yang senantiasa bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua acara-acara ibadah dan perayaan Natal yang ada di berbagai tempat di muka bumi ini. Kiranya Tuhan hadir melawat umat-Mu, supaya mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang ajaib. Iman semua jemaat boleh diteguhkan dan hidup semakin memuliakan Tuhan. Kiranya melalui momentum Natal tahun ini, sungguh nama Tuhan boleh disaksikan di antara segala suku bangsa. Dan kerinduan kami biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan di setiap tempat boleh semakin membawa jemaat-Mu semakin mengenal Tuhan, dan melalui pemberitaan akan firman Tuhan banyak orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan melawat bangsa ini. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas negeri kami. Engkau yang memimpin para pemerintah kami. Dari presiden, wakil presiden, dan semua kabinet. Sampai pemerintah ke tingkat yang terendah, tingkat RW, RT. Engkau memakai mereka dengan penuh otoritas dari Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan. Untuk dapat memimpin dan mengendalikan setiap wilayah. Negara kami Indonesia tetap aman, terpelihara. Di dalam kesatuan. Dan ada kemajuan-kemajuan di dalamnya. Segala bentuk intoleransi, segala bentuk terorisme, radikalisme yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami berdoa menolak semuanya dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memakai aparat keamanan untuk terus dapat menjalankan tugasnya untuk memberantas segala hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya Engkau memberikan ketahanan kepada warga masyarakat, ketahanan ekonomi, tapi juga secara kesehatan. Tuhan terus memelihara. Mereka yang terpapar COVID, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk semua petugas kesehatan. Tuhan juga membentengi mereka, memberikan mereka ketahanan fisik, bahkan juga ketahanan rohani. Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, Gereja Pukris Kota Wisata. Semua anggota jemaat dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Kiranya Tuhan terus satukan hati kami untuk terus menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang oikumenis, yang mementingkan kesatuan, tetapi juga yang terus bermisi, yang terus dapat melakukan isi hati Tuhan, amanat agung untuk sampai ke ujung-ujung bumi. Doa kami terus untuk Pak Charles M. dan sekeluarga di Kamboja, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara mereka. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka tetap bersemangat memasuki masa Natal, bahkan akan mengakhiri tahun dan akan memasuki tahun baru. Mereka yang berada dalam kelemahan fisik, yang berada dalam keadaan sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, mereka membutuhkan kesembuhan, mereka membutuhkan pemulihan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Engkau kiranya melawat menjamah untuk hamba-Mu, Pak Tatit, dan juga Ibu Endang. Kami juga berdoa untuk Ibu Ramona. Kami juga berdoa untuk Saudara Christian, keponakan dari Ibu Hara. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan untuk semua hamba-hamba-Mu. Jamahlah mereka Tuhan, lawatlah, pulihkan secara total dalam nama Yesus.
sehingga mereka boleh merasakan kesegaran kembali, kesehatan yang prima untuk dapat melewati Natal, bahkan memasuki tahun baru ini dengan sukacita oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan, untuk pemulihan Opung Maratur Panggabean, menyerahkan juga untuk Opung Juan di dalam pemulihan, menyerahkan juga untuk Opung Cindy Haloho dalam pemulihan, dan mungkin masih ada yang lain yang belum kami sebutkan, yang membutuhkan lawatan Tuhan. Kiranya Tuhan melawat kami semua. Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kepada kami juga iman yang teguh, supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan pimpin sertai dalam rumah tangga. Engkau memberkati juga di dalam pekerjaan. Mereka yang sedang dalam berlibur oleh karena cuti, Tuhan memimpin mereka dalam masa libur, supaya di sana pun mereka bersukacita karena Tuhan. Mereka memuliakan nama Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk hamba-Mu, Ibu Lucy Natalia, yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menambahkan umurnya. Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan bersama dengan keluarga Pak Febri dan anak-anak. Tuhan pimpin sertai supaya mereka tetap setia di dalam menjalankan tugas yang mulia, khususnya di tengah-tengah jemaat-Mu Pukris Kota Wisata. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan pimpin sertai kami dalam menjalani hari-hari ke depan, tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan, karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, inilah seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu, dan Roh Kudus senantiasa memberikan kami damai dan sukacita, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berkata, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Dan apa yang telah Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, akhirnya kita akan mengakhiri ibadah syukur kita pada malam ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Raja di atas segala raja, dan Dia telah menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itulah Allah sangat memuliakan Dia. Karena itu mari Bapak Ibu semua kita berdiri, kita akan memuliakan Tuhan kita. Muliakanlah, muliakanlah. Dia Tuhan Allah, Tuhan Allah yang maha tinggi. Mulia, mulia. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah.
Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah malam Natal pada malam hari ini. Mari kita hidupi firman Tuhan. Jadilah pendamaian, jadilah orang-orang yang menegakkan keadilan dimanapun saudara berada. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita sekalian. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja damai dunia ini dan sorga. Anugerah dari Allah Bapa yang kekal, yang adalah pencipta langit dan bumi, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai dari malam ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya puji Tuhan, acara ibadah kita telah selesai, tetapi kita akan meneruskan dengan acara kebersamaan keluarga kita, keluarga Pokpuk Kriskotusata. Pasti sangat seru ya, Bu? Pasti ya. Ya, ini acara dari kita, oleh kita, dan tentu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat malam Natal.